Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Ini sambil mengawasi anak-anak berenang ya, sambil memotivasi teman-teman juga untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini. Kemarin itu banyak sekali pertanyaan mengenai sebenarnya solusinya apa sih Mas? Saya merasakan sensasi setiap hari, bahkan saya sudah berobat, saya sudah menerapkan 3P, saya juga sudah minum herbal dan lain-lain banyak sekali. Tapi tak kunjung membaik juga. Nah, mungkin teman-teman bingung. Banyak juga yang menanyakan sebenarnya obatnya apa. Ya, di sini sebenarnya saya tidak mau membahas masalah obatnya ya, tapi bagaimana solusinya. Jadi yang seperti kita ketahui kan namanya gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan kan memang butuh proses ya. Pemulihannya itu tidak instan. Pemulihannya itu butuh waktu. Perlu kita memahami sedikit demi sedikit tentang gangguan ini. Jadi nanti kita itu tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi kalau teman-teman hanya mengandalkan obat saja, mungkin saya pun dulu kalau memang ada obat yang semisal saya minum itu bisalah 1 minggu atau 2 minggu sembuh, mungkin saya sudah membelinya ya, walaupun dengan harga yang cukup mahal. Akan tetapi beberapa kali saya mencoba periksa ke dokter A, periksa ke dokter B, ya dikasihnya obat-obat itu saja, obat sekitaran ya obat-obat untuk asam lambung ya, menekan produksi asam lambung. Nah, sampai dengan banyak sekali sensasi yang saya rasakan, bukan hanya di fisik saja, tapi di psikis saja. Semuanya saya rasakan ya teman-teman ya. Nah ini sedikit demi sedikit saya mulai memahami tentang gangguan ini. Jadi kalau untuk berobat saya tetap, karena memang didiagnosa ada GERD ya, yang sudah disertai dengan ada iritasi di lambung. Jadi saya tetap menjalankan pengobatan rutin. Sebelum pengobatan rutin itu saya sudah berkali-kali pindah ke dokter ya, dan dikasih obat, dan saya tidak tanya apakah saya harus kembali lagi atau tidak. Yang saya pikir setelah ke dokter itu, saya itu akan sembuh. Ya, akan tetapi harapannya ya tidak sesuai yang saya inginkan. Dari situlah saya itu bingung lagi. Nah, nggak perlu panjang lebar lagi ya teman-teman. Ini murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semoga saja apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman untuk solusi. Kenapa kita itu nggak sembuh-sembuh? Ya. Yang pertama, teman-teman itu harus perhatikan dulu yang namanya pola makan, ya, pola hidup, dan pola pikir. Dari mana kita harus memahami? Yang pertama adalah kita harus rutin ya, yang namanya makan itu harus teratur, jangan semau kita ya. Terus juga teman-teman itu mulai perbaiki. Jikalau teman-teman memang merasakan banyak sensasi di area fisik ya, baik di perut, di bagian dada ya, yang biasanya karena asam lambungnya tinggi itu menyebabkan rasa nggak nyaman ya di bagian perut, di bagian dada, bahkan nafas pun terasa sesak. Teman-teman jaga, hindari dulu makanan-makanan pemicu asam lambung ya. Walaupun teman-teman sedang mengkonsumsi obat, bukan berarti teman-teman itu tidak menjaga makanannya. Nah, pengalaman saya, karena saya juga didiagnosa ada GERD ya, jadi memang beberapa saya hindari makanan-makanan pemicu asam lambung ya. Di sini tuh banyak yang mungkin bertanya ke saya, Mas, saya juga sudah mantang, saya juga sudah menghindari makanan ini, makanan itu, tapi kenapa saya kok nggak sembuh-sembuh? Nah ini teman-teman ya, perlu teman-teman pahami bahwa mantang makanan atau menghindari makanan-makanan pemicu asam lambung itu ya bukan berarti kita setelah melakukan itu kita langsung sembuh gitu ya. Itu adalah faktor penunjang kesembuhan. Nah teman-teman pahami ini. Jikalau teman-teman sudah
memperbaiki pola makannya, ya teman-teman juga perbaiki di pola hidupnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Awalnya saya dulu juga mungkin ya setengah-setengah saja ya teman-teman ya, nggak konsisten. Akhirnya saya mencoba konsisten karena sedikit juga sudah memahami kalau memang ingin sembuh ya saya harus konsisten. Jadi di pola hidupnya yang mungkin ya teman-teman ini kan ada yang sambil bekerja atau mungkin tidak bekerja atau mungkin kesibukannya banyak di malam hari dan lain-lain dengan berbagai macam faktor kebiasaan masing-masing orang itu berbeda, termasuk saya dulu ya teman-teman ya. Untuk tidur teratur itu susah, tapi itu bisa dilatih ya teman-teman ya, karena memang awalnya itu agak susah ya. Bahkan jangankan kita tidur ya teman-teman, kita itu sudah tidur pun kadang itu kita terbangun ya, di sepertiga malam kita terbangun dengan sensasi yang tidak nyaman di bagian dada, kadang keringat dingin, terus jadi ketakutan ya, kecemasan yang luar biasa. Akan tetapi ketika kita itu berlatih ya nggak apa-apa. Kalau harus terbangun di sepertiga malam ya nggak apa-apa. Yang penting kita itu rileks saja. Ya. Teman-teman jangan begadang, istirahat teratur. Ya nggak perlu nggak usah. Ya, jadi intinya jangan begadang. Terus lagi teman-teman coba usahakan setiap pagi itu olahraga ringan. Mas, saya nggak bisa olahraga nih karena saya sensasinya masih banyak. Ya memang seperti itu. Sensasi setiap hari akan muncul kalau belum sembuh. Bahkan ketika kita sudah mulai sembuh pun sensasi itu masih ada, teman-teman jangan kaget ya. Nah dari situlah kita biasakan pagi itu olahraga walaupun hanya jalan kaki semampu kita. Jikalau teman-teman masih merasakan yang di fase banyak sekali sensasinya ya, nggak apa-apa di dalam rumah dulu ya. Tapi ini harus dilakukan rutin. Biasanya ketika teman-teman melakukan ini akan timbul perasaan nggak enak, perasaan nggak nyaman. Ya nanti ya, perasaan nggak nyaman. Tapi itu bisa dilatih ya teman-teman. Dilatih ketakutan kita ketika muncul sensasi. Yakinkan kepada diri teman-teman bahwa gangguan ini nggak berbahaya dan bisa sembuh. Saya pun dulu juga sama. Untuk meyakinkan itu agak susah. Akan tetapi bisa dilatih. Dan saya yakin nanti kalau teman-teman itu sudah mulai rileks, sudah mulai santai, dan tidak takut lagi sensasi, disitulah proses kesembuhan mulai ya teman-teman ya. Terus lagi setelah teman-teman bisa mengatur pola makan, pola hidup, teman-teman itu coba perbaiki di pola pikir. Pola pikir masing-masing orang itu berbeda, bukan berarti saya mengoreksi pola pikir teman-teman, bukan ya teman-teman ya. Jadi seringkali kita itu kan merasakan banyak beban pikiran yang tanpa kita sadari ya, termasuk bagaimana kita menghadapi sensasi ini. Setiap hari itu kita itu merasakan, kita itu merasa-rasa sensasi-sensasi ya, sehingga setiap harinya kita itu tidak nyaman, kita ketakutan ini, ketakutan itu, kadang perasaan was-was, kadang perasaan khawatir, kadang perasaan yang tidak menentu itu selalu hadir setiap hari. Jadi ketika sensasi itu masih muncul baik di fisik, biasanya kalau kita mengalami gangguan cemas ya, itu juga di psikis kita itu juga ikut terganggu. Nah dari situlah ya teman-teman ya, kita coba kurangi beban pikiran dengan cara seperti apa. Dengan cara kita itu coba kurangi satu persatu. Jadi sesuatu hal yang mungkin ya teman-teman itu merencanakan gitu ya. Jadi merencanakan sesuatu apa ya, kegiatan, atau mungkin merencanakan aktivitas, atau mungkin merencanakan usaha, atau merencanakan ya macam-macam lah, masing-masing orang itu bisa saja berbeda. Mulai sekarang itu sempitkan dulu, atau dikecilkan dulu, atau dikurangi dulu ya teman-teman ya. Jadi ya udahlah satu persatu. Yang sekarang perlu teman-teman jalankan itu adalah menghadapi sensasi ini dengan sabar ya. Karena memang kesabaran ini dibutuhkan sekali ya untuk proses menunjang kesembuhan. Contoh ketika teman-teman itu sudah mulai merasa membaik, tapi muncul lagi sensasinya, teman-teman itu sudah jengkel lagi ya, teman-teman itu sudah marah lagi. Nah dari situlah kita perbaiki ya teman-teman.
teman-teman nggak usah terlalu planning terlalu jauh ya, atau merencanakan sesuatu yang terlalu jauh, atau teman-teman memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi. Yang ada sekarang saja 3P, jalankan konsisten. Itu saja ya teman-teman. Mas saya itu kepala keluarga, banyak memikirkan ini itu, sedangkan saya tidak bekerja. Sama saya dulu sampai resign kerja demi fokus untuk kesembuhan ya teman-teman ya. Bukan berarti saya itu banyak uang, banyak duit, dan lain-lain. Untuk pengobatan, untuk biaya ke sana kemari itu, saya juga sudah habis-habisan teman-teman ya, sampai minus, sampai pinjem, dan lain-lain. Akan tetapi saya yakin sekali bisa sembuh, karena saya fokus kepada penyembuhan. Yang kalau kita memang disarankan oleh dokter untuk berobat rutin, ya kita ikuti. Karena itu pengalaman saya seperti itu. 3P, jalankan konsisten. Ya, insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh. Dan teman-teman coba kurangi beban pikiran. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sedikit demi sedikit itu rileks. Kalau sudah rileks, kalau kita sudah sabar, kita sudah ikhlas, proses kesembuhan insya Allah akan dimulai. Dan saya yakin teman-teman juga akan sembuh. Oke teman-teman ya, sekian dulu, nanti disambung lagi. Tetap semangat, salam sehat, rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.